Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Saifuddin dari angkatan 1 kelompok 3. Saya di sini akan menjelaskan tentang kesiapsiagaan bela negara. Yang pertama, saya akan jelaskan tentang pengertian kesiapsiagaan bela negara. Nah, untuk kesiapsiagaan bela negara ini adalah suatu keadaan siap siaga yang dimiliki oleh seseorang baik secara fisik, mental, maupun sosial dalam menghadapi situasi kerja yang beragam yang dilakukan berdasarkan kebulatan sikap dan tekad secara ikhlas dan sadar serta disertai kerelaan berkorban sepenuh jiwa raga yang dilandasi oleh kecintaan terhadap negara kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan UUD tahun 1945 untuk menjaga, merawat, dan menjamin kelangsungan hidup berbangsa dan bernegara. Ada beberapa untuk kesiapsiagaan, yaitu kita harus memiliki kemampuan awal bela negara. Nah, ini harus kita memiliki kesehatan jasmani ya, sehingga akan mewujudkan kesiapsiagaan jasmani. Lalu kita juga harus memiliki etika, etiket, dan moral. Ini bisa dilakukan dengan cara keprotokolan. Lalu ada kita harus menjaga kesehatan mental sehingga akan mewujudkan kesiapsiagaan mental. Lalu menjunjung kearifan lokal. Adapun untuk kesiapsiagaan jasmani, menurut pengertiannya adalah kegiatan atau kesanggupan seorang untuk melaksanakan tugas atau kegiatan fisik secara lebih baik dan lebih efisien. Itu pengertiannya. Manfaatnya agar kita memiliki postur yang baik, memiliki ketahanan melakukan pekerjaan berat, memiliki ketangkasan yang tinggi. Nah, sifat kesiapsiagaan jasmani ini dapat dilatih untuk ditingkatkan. Sehingga kalau misalkan kita latih, itu akan meningkat. Kalau misalkan dalam periode waktu tertentu kita malas latihan, maka akan menurun. Nah, kualitas kesiapsiagaan sifatnya tidak menetap sepanjang masa. Terus untuk sasarannya yang dikembangkan dari kesiapsiagaan jasmani ini adalah tenaga, daya tahan, kekuatan, kecepatan, ketepatan, kelincahan, koordinasi, keseimbangan, fleksibilitas. Nah, apa sih tujuan dari ini latihannya gitu ya? Itu meningkatkan volume oksigen VO2 max dalam tubuh agar dapat dimanfaatkan untuk perangsang kerja jantung dan paru-paru guna mencapai tingkatan kesegaran fisik pada kategori baik sehingga siap dan siaga dalam melaksanakan setiap aktivitas sehari-hari. Bentuk latihannya itu bisa dengan lari, pull up, sit up, push up, shuttle run, terus lari 2,4 km, berenang. Nah, terus tahapan latihannya itu bisa awalnya kita bisa lakukan warming up selama 5 menit, lalu latihan selama 15-25 menit, cooling down selama 5 menit. Nah, terus untuk kesiapsiagaan mental, itu pengertiannya adalah kesiapsiagaan seorang dengan memahami kondisi mental, perkembangan mental, dan proses menyesuaikan diri terhadap berbagai tuntutan sesuai dengan perkembangan mental atau jiwa, baik tuntutan dari dalam dirinya sendiri maupun dari luar. Karakter kesiapsiagaan mental ini baik, berperilaku menurut norma-norma sosial yang diakui. Sikap berperilaku tersebut digunakan untuk menuntun tingkah lakunya, mengelola emosi dengan baik, mengembangkan berbagai potensi yang dimiliki secara optimal, mengenali resiko dari setiap perbuatan,
menunda keinginan sesaat untuk mencapai tujuan jangka panjang, menjadikan pengalaman langsung atau tidak langsung sebagai guru terbaik. Nah, untuk kecerdasan emosional ada pengertiannya juga ya. Nah, ini pengertiannya adalah kemampuan emosional yang dimiliki sadar untuk kemampuan emosi diri sendiri, kemampuan mengelola emosi ya. Seperti itu. Lalu untuk kearifan lokal, ini pengertiannya adalah hasil pemikiran dan perbuatan yang diperoleh manusia di tempat ia hidup dengan lingkungan dan alam sekitarnya. Untuk memperoleh kebaikan, kearifan lokal dapat berupa ucapan, cara, langkah, kerja, alat, bahan, dan perlengkapan yang dibuat manusia setempat untuk menjalani hidup di berbagai bidang kehidupan manusia. Urgensinya itu dengan menjaga dan melestarikan kearifan lokal yang mengandung nilai-nilai jati diri bangsa yang luhur dan terhormat tersebut merupakan suatu hal yang tidak bisa dibantahkan sebagai salah satu modal yang kita miliki untuk melakukan bela negara. Lebih ke adat istiadat gitu ya, rumah tempat tinggal, terus masyarakat. Nah, itu. Nah, ada lagi peranan dari pola hidup sehat ya dalam melaksanakan tugas jabatan. Nah, itu pola sehat akan berperan terhadap jasmani yang sehat, jasmani yang bugar, dan mental yang sehat dan kuat. Sehingga beban kerja yang tinggi dalam tugas jabatan dapat dikerjakan dengan baik. Maka akan terbentuklah produktivitas kinerja yang tinggi. Mungkin itu saja yang saya dapat sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.